Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu ASN, baik PNS maupun PTKK, demikian para pensiunan. Saya yakin Bapak Ibu selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Satu informasi terbaru terkait dengan apa yang dinantikan oleh Bapak Ibu aparatur sipil negara demikian dengan para pensiunan, mengenai informasi sebelumnya bahwa ada kenaikan gaji yang segera diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025 tahun ini. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal tersebut, sebagaimana pengalaman yang kita ketahui bersama bahwa informasi mengenai perubahan dalam arti ada kenaikan gaji dan tunjangan bagi Bapak Ibu ASN, demikian juga dengan TNI Polri dan para pensiunan, biasanya diumumkan oleh Kepala Negara pada saat pembacaan pengantar nota keuangan negara per 16 Agustus setiap tahun. Terkait informasi ini tentunya kita perlu ketahui. Informasi yang mengatakan kenaikan gaji 17% itu baik untuk para ASN demikian dan para pensiunan. Nah, tentu kita butuh informasi yang resmi Bapak Ibu ya. Nah, supaya lebih jelas, mari ikuti informasi yang sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasinya. Mengenai informasi bahwa pada tahun 2025 tahun ini ada kenaikan gaji 17%. Tentu muncul pertanyaan, benarkah demikian? Sementara yang kita ketahui mulai Januari sampai dengan Maret 2025, bahkan sampai di April 2025 ini, gaji yang didapatkan masih sama seperti pada tahun 2024 yang lalu, setelah mengalami kenaikan 12%. Nah, Bapak Ibu, informasi yang beredar menyebutkan bahwa Kementerian Keuangan secara resmi telah mengumumkan kenaikan gaji sebesar 17% yang akan diterapkan dalam APBN 2025. Pengumuman ini dikabarkan akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 16 Agustus 2025. Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pengumuman ini disambut dengan antusiasme tinggi mengingat kenaikan gaji ASN dan pensiunan selalu menjadi isu utama dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, tentunya kenaikan gaji itu Bapak Ibu ada dasarnya ya atau ada alasannya, dan kira-kira apa alasannya? Begini informasinya. Kenaikan gaji sebesar 17% ini bukan tanpa alasan. Ada beberapa faktor utama yang melatar belakangi keputusan pemerintah, di antaranya pertama, meningkatkan kesejahteraan ASN dan pensiunan. Inflasi yang terus meningkat menyebabkan harga kebutuhan pokok semakin tinggi. Tanpa penyesuaian gaji, daya beli ASN dan pensiunan akan semakin berkurang. Kenaikan ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi mereka. Yang kedua, memotivasi ASN untuk bekerja lebih baik. Kesejahteraan pegawai negeri sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Dengan adanya kenaikan gaji, diharapkan aparatur sipil negara dapat lebih termotivasi untuk menjalankan tugas mereka dengan dedikasi dan profesionalisme yang lebih tinggi. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan pensiunan. Banyak para pensiunan aparatur sipil negara yang mengandalkan gaji pensiun sebagai satu-satunya sumber pendapatan mereka. Dengan demikian, dengan kenaikan gaji ini, diharapkan mereka memiliki ruang finansial yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus merasa terbebani oleh kenaikan harga barang dan jasa. Kemudian, bagaimana mekanisme kenaikan gaji? Disampaikan bahwa kenaikan gaji sebesar 17% berlaku bagi semua ASN aktif maupun pensiunan tanpa terkecuali.
Kebijakan ini mulai diberlakukan pada tahun 2025 sesuai dengan siklus APBN yang baru. Meskipun kenaikan ini bersifat menyeluruh, ada kemungkinan perbedaan detail di setiap instansi. Faktor-faktor seperti golongan jabatan dan masa kerja dapat mempengaruhi besaran kenaikan yang diterima oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, aparatur sipil negara dan seluruh prapensiunan masih harus menunggu pengumuman resmi dari masing-masing instansi mengenai rincian kenaikan gaji ini. Terlebih, menunggu pengumuman resmi sebagaimana telah disampaikan bahwa akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dampak kenaikan gaji. Kenaikan gaji ASN dan pensiunan sebesar 17% ini tidak hanya berdampak langsung pada kesejahteraan mereka, tetapi juga memiliki efek luas terhadap ekonomi nasional. Pertama, peningkatan daya beli. Salah satu dampak langsung dari kenaikan gaji adalah meningkatkan daya beli ASN dan para pensiunan. Kemudian, yang kedua, beban anggaran negara. Di sisi lain, ada kekhawatiran mengenai dampak kebijakan ini terhadap keuangan negara. Yang ketiga, dampak terhadap tunjangan dan insentif. Banyak aparatur sipil negara dan para pensiunan bertanya-tanya, apakah kenaikan gaji ini juga akan mempengaruhi tunjangan dan insentif yang mereka terima. Itu suatu hal yang wajar ditanya, karena memang setiap kali ada kenaikan gaji, maka jelas ada dampaknya. Tapi setidaknya dampak positif. Biasanya kenaikan gaji pokok meningkat, beberapa tunjangan juga mengalami penyesuaian. Meningkatkan kinerja birokrasi. Ketika kesejahteraan ASN terjamin, mereka akan lebih fokus dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini tentu berdampak positif terhadap pelayanan publik yang lebih baik dan lebih efisien. Mengenai pesangon pensiun, kejelasan dan realisasi. Selain kenaikan gaji, perbincangan mengenai pesangon pensiun juga menjadi sorotan. Pemerintah Indonesia tengah menggagas langkah besar dalam reformasi sistem dana pensiun bagi aparatur sipil negara. Perubahan ini dirancang untuk menjawab tantangan besar yang selama ini membayangi, yakni beban berat yang harus ditanggung oleh APBN. Nah, pertanyaan lagi, apa alasan reformasi sistem pensiun? Sistem pensiun yang ada saat ini, di mana pembayaran pensiun sepenuhnya dibebankan pada APBN tanpa kontribusi signifikan dari peserta, memiliki kelemahan mendasar. Yang pertama, beban APBN yang melonjak dengan hanya 4,75% dari gaji yang disetor ASN untuk iuran pensiun. Manfaat yang diterima jauh lebih besar dibandingkan kontribusi. Yang kedua, pengelolaan investasi yang kurang optimal. PT Taspen sebagai pengelola dana pensiun ASN seringkali berinvestasi pada instrumen jangka pendek yang keuntungannya minim. Yang ketiga, tidak berkelanjutan. Rasio iuran manfaat yang tidak seimbang membuat sistem ini sulit bertahan dalam jangka panjang. Opsi skema baru. Pemerintah menawarkan dua pendekatan untuk reformasi sistem pensiun. Yang pertama, fully funded. Sistem ini memungkinkan pembagian tanggung jawab antara ASN dan pemerintah dalam membayar iuran. Kemudian, dengan model ini, pensiunan dapat menikmati manfaat lebih besar, seperti pensiun bulanan hingga 2 juta atau pencairan sekaligus hingga 1 miliar. Skema ini juga memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dana pensiun. Kemudian yang kedua, pengalihan pengelolaan ke BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah juga mempertimbangkan mengalihkan pengelolaan dana pensiun ASN ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi dampak reformasi pensiun. Dampak positif reformasi pensiun ini, pertama, meningkatkan investasi jangka panjang. Yang kedua, memperkuat industri keuangan. Dengan kenaikan gaji ASN dan pensiunan sebesar 17% masih merupakan prediksi. Belum ada pengumuman resmi dari Menteri Keuangan atau pemerintah. Dan biasanya kenaikan gaji diumumkan langsung oleh kepala negara, yaitu Presiden.
Bila nantinya ada kenaikan gaji ke depan, berarti akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 16 Agustus 2025 tahun ini. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.